Kenapa pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan? Nah, sehingga membuat pengajuan kredit kredivo ditolak. Nah, jika hal ini terjadi pada akun kalian, maka perlu dipahami bahwa ada sesuatu yang salah pada akun kalian ya teman-teman. Nah, jika pinjaman tunai kredivo tidak disetujui, maka terdapat beberapa faktor penyebabnya. Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung saja simak sampai selesai penjelasan mengenai kenapa pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan. Nah, penyebab yang pertama kredivo melanggar ketentuan, faktor yang pertama yang menjadi alasan kenapa pinjaman kredivo ditolak adalah karena kalian telah melanggar ketentuan kredivo secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak pada skor kredit kalian menurun hingga menyebabkan limit kredivo tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui peraturan pinjaman tunai kredivo sebelum mulai melakukan pengajuan tersebut supaya ke depan kalian lebih berhati-hati ya teman-teman ketika menggunakan layanan dari aplikasi ini, agar kalian terhindar dari kemungkinan pinjaman tunai ditolak. Nah, penyebab yang kedua, skor kredit kredivo kalian rendah ya teman-teman. Nah, skor rendah ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya telat bayar cicilan kredivo. Nah, jika kalian terus saja terlambat bayar cicilan kredivo selama berbulan-bulan, maka sistem akan menilai bahwa kalian tidak sanggup untuk melakukan pinjaman tunai selanjutnya. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi akun kredivo kalian menjadi jelek ya teman-teman. Nah, yang ketiga, penyebab yang ketiganya aplikasi kredivo error. Nah, berikut ini adalah penyebab yang jarang terjadi ya teman-teman. Nah, namun bisa membuat proses pinjaman uang kredivo gagal atau ditolak. Memang ditolaknya pengajuan kredit bisa terjadi jika sistem aplikasi kredivo sedang dalam tahap maintenance atau sedang gangguan. Aplikasi kredivo error tentu saja akan berpengaruh juga terhadap fitur-fitur di dalamnya ya teman-teman. Nah, akan tetapi kalian tidak perlu panik atas kejadian ini. Kalian hanya perlu menunggu beberapa saat sampai aplikasi kredivo kembali normal. Dan cobalah kembali mengajukan pinjaman tunai kredivo setelah aplikasi kembali normal ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja penyebab pinjaman uang kredivo ditolak, mari kita lanjut ke penjelasan berikut ini ya teman-teman mengenai cara mengatasinya melanggar ketentuan kredivonya ya teman-teman. Cara mengatasi melanggar ketentuan kredivonya. Nah, hal ini penting diperhatikan supaya melanggar yang sudah kalian lakukan tersebut bisa segera diatasi dan pinjaman-pinjaman uang kredivo bisa disetujui ya teman-teman. Nah, cara yang pertama, membayar cicilan kredivo tepat waktu. Nah, cara yang pertama yang bisa kalian lakukan yakini dengan membayar semua cicilan dari pinjaman kalian sebelumnya secara tepat waktu ya teman-teman, dan tidak melewati batas jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Nah, jika riwayat pinjaman kalian bagus, maka skor kredit dan limit kredivo akun kalian akan ikut naik ya teman-teman. Nah, hal ini juga bisa kalian gunakan sebagai cara menaikkan limit pinjaman kredivo kalian. Nah, akan tetapi tujuan yang paling penting dari bayar cicilan ini adalah memperbaiki nilai skor kredit akun kredivo kalian. Nah, jika kalian sudah kembali bagus, maka kalian bisa menggunakan semua fitur aplikasi tersebut dengan baik. Nah, termasuk pinjamannya ya teman-teman. Nah, yang kedua, membeli barang pakai kredivo. Tips selanjutnya, dengan terus membeli barang menggunakan kredivo. Hal ini bisa mengembalikan reputasi akun kredivo milik kalian yang sempat jelek karena telat bayar kredivo. Nah, dengan membeli barang secara cash menggunakan aplikasi kredivo akan membuat skor kredit kalian kembali naik. Metode ini dinilai cukup efektif ya teman-teman
untuk meningkatkan reputasi akun Kredivo yang sempat menurun. Nah, sehingga proses pengajuan pinjaman tunai bisa disetujui dengan cepat. Yang ketiga, hubung call center Kredivo-nya ya teman-teman. Cara mengatasi melanggar ketentuan Kredivo selanjutnya yakini dengan menghubungi call center Kredivo-nya. Nah, jika kalian sudah melakukan dua cara yang saya jelaskan yang tadi, namun masalah tersebut masih belum ada titik terang, saya sarankan segera untuk konsultasi dengan call center Kredivo-nya. Nah, kalian bisa menghubung lewat jaringan telepon atau lewat email. Nah, jika sambungan telepon sudah berhasil, kalian bisa melaporkan masalah yang sedang dialami saat ini, karena pihak Kredivo akan memberikan arahan agar pinjaman tunai bisa disetujui ya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai masalah yaitu telat bayar ya teman-teman. Akun saya sudah diblokir sama pihak Kredivo-nya. Nah, di sini saya akan mengatasinya ya teman-teman untuk membayarnya supaya akun saya bisa digunakan kembali ya teman-teman. Nah, di sini ada dashboard ya teman-teman, transaksi, scan, merchant, akun, lalu kalian pilih transaksi di sini ya teman-teman. Kalau kalian punya masalah yang sama seperti saya ini. Nah, setelah itu kalian langsung saja klik bayar di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah jatuh tempo yaitu 5 hari ya teman-teman. Ada tagihan, 2 tagihan di sini. Langsung saja kalian klik bayar. Nah, setelah itu kalian hapus saja checklistnya yang belum dibayarnya ya teman-teman. Maksudnya yang kalian belum mau bayar. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian langsung saja klik bayar di sini ya teman-teman. Transaksi ke virtual akunnya kalian langsung saja klik salin di sini. Nah, karena saya membayar pakai saldo Dana ya teman-teman, kita langsung saja buka aplikasi Dananya. Kalau kalian sama menggunakan metode bayarnya dengan saldo Dana, silakan kalian ikuti cara ini. Nah, setelah itu kalian langsung saja klik di sini yaitu kirim. Nah, setelah itu kita akan diarahkan tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja klik di sini yaitu kirim ke bank. Nah, di sini kalian klik tambahkan rekening bank baru. Kita klik. Nah, setelah itu kalian klik di sini pilih banknya. Lalu kalian cari di sini yaitu Permata Bank. Nah, seperti ini. Kita klik. Lalu kalian tempel nomor yang sudah kalian salin yang tadi ya teman-teman. Setelah itu kalian klik di sini itu simpan dan lanjut. Nah, sekarang ya Kredivo di sini ada melalui Permata pembayarannya. Kita kembali lalu kita masukkan pembayarannya atau tagihannya di sini. Setelah itu kita tempel lagi. Lalu kita klik lanjut di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik bayar di sini ya teman-teman. Di sini ada penjelasannya konfirmasi pembayaran kirim uang ke Kredivo melalui Permata ya teman-teman. Kita klik di sini bayar. Lalu kalian masukkan PIN Dananya. Kalau kalian menggunakan pembayarannya dengan aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, sekarang pembayaran sudah berhasil ya teman-teman. Kita cek detailnya di sini. Nah, transaksi berhasil Kredivo ya teman-teman melalui Permata Bank. Total bayaran 90.000 ya teman-teman. Nah, metode pembayaran saldo Dana. Nah, sekarang kalian langsung saja kembali di sini ya teman-teman. Kita coba cek di aplikasi Kredivo-nya. Kita langsung saja kembali ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan notifikasi di sini ya teman-teman. Kalian langsung saja klik di sini. Kita coba cek notifikasinya. Nah, akun Kredivomu sudah dapat digunakan kembali. Yuk belanja lagi pakai Kredivo. Dalam 3 menit yang lalu ya teman-teman sudah dipulihkan. Nah, pembayaranmu sejumlah 90.000 sudah kami terima dan akan diproses dalam waktu 3 jam. Nah, sekarang aplikasi Kredivo saya sudah bisa digunakan kembali ya teman-teman.
Nah, mungkin cukup di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu di saat aku update video yang